kita semua masih diberi nikmat sehat sehingga bisa menghadiri undangan dari Bapak Kepala Desa dalam rangka persiapan pemutahiran DTKS atau Terpadu Kesejahteraan Sosial dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada kita Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat beliau kita semua bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya barangkali panjenengan semua kaget heran sinten ngajeng iki sinten kok mboten kados biasane. Nanti harapan besar dari saya yang duduk di depan yang pakai kopiah sebelah sana nanti bisa berkenalkan diri. Sebelumnya saya sebut beliau Bapak Amir langsung dari Dinas Sosial Kabupaten Gresik, yang dalam hal ini niat baik dari Bapak Kepala Desa panjenengan semua dihadirkan pada malam hari ini. Sebelumnya diucapkan terima kasih meluangkan waktunya agar supaya apa yang selama ini menjadi permasalahan ataupun omongan khususnya di 1 minggu terakhir sejak pembagian BPNT kemarin. Jadi besar harapan kami dari Desa Sumber Pak Amir yang hadir di sini, mulai dari Bapak Kepala Desa, Bapak Ketua BPD, semua anggota, serta yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ketua RT, Ketua RW yang nantinya bisa mendapatkan langsung, kata orang di kecamatan itu sing duwe pensi Pak Amir. Jadi kalau panjenengan semua bahas bantuan sosial yang itu maka sampai ditanyakan yang selama ini panjenengan dereng semerap, monggo nanti Pak Amir bisa menjelaskan oposisi KPM, BPNT, DTKS dan lain sebagainya. Nanti mohon sekali lagi karena Pak Amir juga dari Liran Manyar Tebing berikut. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih selamat datang di desa kami, walaupun sebelumnya Pak Amir juga lama sekali di desa, tapi karena aturan dari pemerintah pusat mengharapkan Pak Amir sudah melanglang buana di tingkat dinas-dinas terkait, jadi beliaunya meninggalkan desanya. Tetapi pada dasarnya tetap yang diminta jadi Pak Amir itu bisa dengan dinas sosial lain, usah dipikir urusan dia. Soalnya dunia akhiratnya oleh auton terus. Nanti sekali lagi minta tolong Bapak Amir bisa memberikan penjelasan agar apa yang selama ini menjadikan permasalahan di desa kami ini bisa terselesaikan. Dan tentunya nanti mohon bantuan Bapak Ibu semuanya yang ada di sini bisa mensukseskan atau menindaklanjuti. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara kami mulai, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Desa, mari yang terhormat Bapak Joko Arianto, waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Amir dari Tim Sos Kabupaten Gresik, yang saya hormati Bapak Ketua BPD beserta anggota, yang saya hormati Bapak Ketua RT dan RW Desa Sumber, dan yang sangat saya banggakan
dulur-dulur perangkat desa Delik Sumber. Alhamdulillah kita masih dengan sehat sehingga pada malam yang berbahagia ini kita masih bisa hadir di Balai Desa Delik Sumber dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan beliau melalui ajaran agama Islam kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini bisa kita kedatangan orang penting di Gresik, yang biasanya mengurusi DTKS. Beliau adalah pakarnya dan Gresik. Alhamdulillah untuk 9 bulan panjenengan saged nyempataken desa. Saya secara pribadi mewakili warga desa Delik Sumber mengucapkan syukur Jakarta. Saya tidak panjang lebar. Alhamdulillah panjenengan satu kata, karena kita yang ada di pemerintahan desa kalau melihat DTKS yang nyata itu memang sangat miris. Maupun insya Allah nanti bisa memberi panjenengan ilmu berkah. Terus nanti kalau ada setelahnya jawab, panjenengan berdepan Pak RT dan Pak RW dengan panjenengan tanya sedetail mungkin jelas-jelasnya mumpung beliau ada di hadapan panjenengan. Maka tentu mudah-mudahan melalui kata-kata yang kurang dengan yang berkuatan. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Desa melalui sambutan. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa memberikan semangat kita semua dalam rangka sekaligus menindaklanjuti apa yang seperti disampaikan tadi terkait data terpadu kesejahteraan sosial yang ada di desa Delik Sumber. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya yaitu pemaparan sekaligus pencerahan, membagikan ilmu, karena selama ini Bapak Amir kami bisa jauh baru kali ini dorong untuk ditekani dinas sosial. Selama ini Mas Hamim selaku yang berada di Kecamatan Tegek memang dalam setiap acara pembagian BPNT ada apapun memang hadir sekaligus membantu, sangat membantu. Tetapi karena berhubungan dengan sinergi dan saya rasa nanti Bapak Amir bisa memberikan keterangan. Terima kasih. Monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta jajaran Kepala Desa,
Bapak Ibu DPD, Bapak dan Saudara Ketua RT, Ketua RW. Alhamdulillah, saya diberi kesempatan untuk bisa hadir bersama dengan. Semoga kita bicara sebagai yang baik-baik. Sebelum kami sampaikan materi tadi, Pak Jarek sudah sedikit memperkenalkan. Memang dulu saya sebagai Jarek juga, tapi karena aturan itu mengharuskan untuk PNS, terus sudah saya hitung 15 tahun itu tak jalur pindah. Terus akhirnya saya kabupaten dipindah kabeh. Coba-coba protes dulu. Gara-gara sampean ya pindah kabeh. Padahal dulu jangan pindah dulu. Itu sekilas nama saya Amir, lengkapnya Amirul Mukminin. Dari Mas Dian ditulis Amir Catur, itu nama jejaring saya, nama di kode YouTube. Memang di lingkungan atau di kawasan teman-teman komunitas memang sebagian besar manggil saya Amir Catur. Itu sekilas tentang saya. Asli Lerang, Kecamatan Manyar, lahir dan besar di sana. Kebetulan kok ya pasangannya orang kampung diri, tapi kan nanti kata mudik. Tadi sudah disampaikan baik oleh Pak Sekdes maupun Pak Kades, kayaknya berlebihan ya dalam menyambut saya. Sebenarnya saya hadir di sini atau di desa-desa itu senang, semangat, apalagi yang urusannya dengan data terpadu atau data yang hubungan. Harapannya kan dengan adanya bantuan bisa diserap semaksimal mungkin oleh desa, itu bisa mensejahterakan warganya dan miskin gak suwe-suwe. Paling tidak itu untuk penanggulangan sementara agar kondisi yang kurang beruntung itu tidak mempengaruhi kepada kebutuhan yang lain, terutama pendidikan. Dan materi yang perlu saya sampaikan ini saya berjudul reformasi data. Reformasi data ini harapannya data yang ada di desa itu didata mulai awal, mulai nol. Tapi tidak lepas dari data yang sudah ada. Makanya reformasi data. Ya mohon maaf, saya membuat judul ini sebenarnya beliau Pak Kepala Dinas kurang berkenan. Kok terlalu ekstrim reformasi data. Nah, memang kalau enggak di data mulai nol, nanti justru teman-teman yang di desa ini yang ewo dengan masyarakatnya. Jadi data dimulai dari nol, silakan dirubah. CNG itu hanya alat atau hanya kendaraan sebagai perantara dalam perubahan data. Memang dulu data itu dirubah melalui sensus yang dilaksanakan oleh BPS yang sifatnya itu proyek. Jadi 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan 5 tahun baru dilaksanakan pembaruan data. Sehingga daerah ada istilah KGS, Kartu Gizi Sehat. Itu untuk menanggulangi karena pendaftaran KIS itu nunggu sensus. Akan tetapi hadirnya 6NG, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial, aplikasi, itu digunakan untuk merubah data sewaktu-waktu. Kapanpun silakan dirubah. Yang kebetulan untuk desa Belik Sumber ini dibantu secara teknis oleh Mas Dion. Namun untuk perubahan itu tidak serta-merta langsung. Maksudnya data bantuan dari pemerintah pusat itu berdasarkan DTKS yang sudah disahkan dan pengesahan menteri itu terjadwal. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013, Nomor 13 Tahun 2011 itu setahun minimal 2 kali. Tapi menteri boleh melaksanakan lebih dari 2 kali. Rencananya setahun 4 kali. Ya, itu sekitar reformasi. Nah, untuk reformasi data terpadu ini, pertama yang perlu kami jelaskan itu sedikit kesimpulan karena pengalaman sebagai sekdes juga, bagaimana rasanya menghadapi demo warga yang tidak dapat bantuan, sementara sing gelang saksi oleh sing cukup bantuan ya sepeda enak dan lain sebagainya. Problem-problem itulah diantaranya keluarga mampu masih dapat bantuan,
termasuk PKH, BPNT dan lain-lain. Masih ada di sini Pak? Masih ada. Banyak. Kemudian orang yang sudah meninggal dunia masih ada jatah. Ya. Orang atau satu keluarga yang sudah pindah tapi masih terdaftar sebagai penerima bansos di desa setempat. Misalnya juga ini hampir seluruh Indonesia. Ketika data terpadu tidak berubah, kejadiannya seperti ini. Sedangkan orang miskin belum terdaftar. Kalau belum terdaftar ya jelas tidak dapat bantuan karena pemerintah menetapkan dalam undang-undang seluruh bantuan dari APBN untuk warga kurang beruntung atau bantuan kesejahteraan sosial untuk orang miskin harus berdasarkan data terpadu. Ya. Jadi, untuk langkah yang perlu ditindaklanjuti oleh desa, dalam hal ini Pak Kepala Desa sebagai penanggung jawab, tapi secara teknis ditangani oleh penanggung jawab teknis adalah kasih kesejahteraan atau kasih pelayanan. Ya, perangkat desa yang ada tusi hubungannya dengan urusan sosial itu ada atau boleh kasih kesejahteraan, boleh kasih pelayanan. Tinggal atau keduanya untuk tinggal menyediakan dibagi misalnya untuk data masuk melalui desa, untuk data keluar kita dengan itu kan tidak terlalu berat. Satu orang data masuk, data keluar, semoga jangan nanti suara seperti ini. Langkah yang perlu ditindaklanjuti itu orang mampu harus nyolek. Setuju? Kemudian orang meninggal dunia harus dihapus. Orang atau keluarga yang sudah pindah wajib dilaporkan agar nanti dihapus oleh kementerian. Nah, untuk yang pindah ini tetap ada mekanisme tersendiri Pak, tidak serta-merta dicoret. Ada skala keluarga pindah yang sekiranya itu yang sekiranya layak untuk bantuan tetap diberikan surat pindah. Ada surat keterangan yang masyarakat di desa tempat diuntungkan. Orang yang miskin kira-kira banyak yang belum masih ya. Nah, untuk mekanisme ini maka Kesra atau perangkat desa yang lain tidak bisa ada sendiri Pak. Untuk perangkat desa lain 14 RT 5 RW. Wah, bagian yang lain nggak kita anggap. Sehingga perlu dibantu oleh Bapak minimal memberikan informasi dari Pak RT, kemudian dikoordinir oleh Pak RW. Tak lupa juga diawasi motor barangkali ya sudah ada khawatir nanti RT itu sendiri bisa keluar. Apa ya? Cek, oh iya. Ada yang makin ini ada ibadah. Untuk memperbarui data, petugas desa ini sudah kami berikan seluruh desa kelurahan sekabupaten Gresik sudah saya beri aplikasinya. 6 ada sebagian yang kami sampaikan melalui kecamatan karena tujuannya adalah fungsi teman-teman TKSK kalau di Benjang ini masih minim. Tapi kami juga tidak mau ribet dengan birokrasi yang panjang. Ada sebagian yang kami kirimkan melalui Google Drive, sama Mas Juan sudah paham masalahnya, nanti ngajarin atau kalau data tidak urut. Petugas desa kelurahan membuka aplikasinya sudah berisi data lama, nah ini yang dimaksud. Nopo terkeluarkan ada. Biasa muter-muter. Untuk tidak mau mengedes. Data lama yang kami maksud di sini, nah ini
walaupun kita melakukan pendataan itu mulai nol, tapi tidak lepas dari data lama, agar nanti orang-orang yang layak dapat bantuan dan datanya masih ada di sana tidak perlu lagi memasukkan karena sudah ada, tinggal melaporkan ulang. Itu mekanismenya ya. Kemudian petugas ini juga memeriksa data awal untuk dilaporkan yang tidak layak, termasuk kaya, pindah dan sebagainya. Kemudian yang masih layak dilaporkan ulang, ini diperbaiki. Ini teknis ini dia sebenarnya di balai desa, tapi jenengan bisa membantu dengan menggunakan rekap. Kalau misalkan Pak Kades petugas SIG NG dibagi 4 sesuai dusun, boleh, bisa, tinggal dikopikan, nanti hasil ekspornya atau hasil kerjanya tetap harus sesuai alamatnya. Itu teknis. Kemudian mengusulkan warga yang belum dibantu, termasuk warga miskin yang belum dapat bantuan, orang-orang miskin baru yang kemarin kebetulan karena dampak dan lain sebagainya atau pengurangan di pabrik sehingga yang semula saldo akeh yang semula saldonya banyak, kemudian karena kena pengurangan di pabrik sampai jenengan entek, itu termasuk orang miskin baru, boleh. Dan jangan melihat rumah, karena prinsipnya bantuan sosial itu bagaimana orang atau keluarga tersebut memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya. Proses pembaruan data. Untuk pembaharuan data ini petugas desa mengirim perubahan ya ke dinas sosial. Ini harus disertai dengan berita acara musyawarah desa. Artinya data yang akan dikirim ke kami itu tidak bisa berdasarkan usulan Pak Kades mutlak, tidak bisa, karena harus dimusyawarahkan dulu. Dan lembar musyawarah desa itu, berita acara itu di-scan, dimasukkan di aplikasi, itu nanti akan terbaca di tempat lain. Seperti itu. Sehingga jangan lagi ada tuduhan Pak Kades ini tombol-tombol tok, bola-bola itu jangan ada seperti itu. Karena Pusdes inilah, ini sesuai dengan undang-undang. Ya. Kemudian petugas kebetulan di dinas sosial ini saya yang menangani, saya teruskan ke kementerian sampai Menteri Sosial itu mengeluarkan SK tentang data baru, dan data baru itu dikirim kembali ke kami teruskan data baru tersebut ke desa atau kelurahan dan instansi yang lain. Instansi yang lain itu termasuk disebut pengguna data. Siapa saja kalau misalkan si A masuk data terpadu, kemudian dalam skor penilaiannya itu termasuk sangat miskin, maka dia dapat PKH melalui pendamping PKH, dapat BPNT melalui BNI yang digeser, kalau dapat KIS melalui BPJS. Nah, data keluar ini sudah lagi bukan di saya hanya mengolah data masuknya. Ibarat DTKS itu rumah, di saya ini di pintu masuknya, termasuk yang dibantu Mas Dion di desa ini. Setelah di rumah, apakah warga yang diusulkan itu masuk di biliknya PKH atau biliknya BPNT, itu tergantung laporan dari desa juga. Di centang-centangnya itu berapa yang diisi, keterangannya seperti apa, latar belakang pekerjaannya, kesehatannya, pendidikannya, kondisi bangunannya, apakah tanah itu milik sendiri ataukah tanah tinggalan yang masih perlu ditutup saat dulur-dulure, itu juga diterangkan di sana. Sehingga jangan seperti yang selama ini beredar, wah somaya apik ini kok. Iya, akan tetapi kalau rumahnya bagus, masa iya ketika dia kena pengurangan kemudian tidak bekerja, pintu yang bagus itu harus dilepas untuk dimakan, masa seperti itu. Sedangkan pemerintah itu juga memprogramkan agar warganya itu menghuni tempat tinggal yang layak, rumah layak huni, seperti itu. Jadi yang perlu kami tekankan sekali lagi, jangan melihat rumahnya. Pertama, lihat mana daerah tangga.
termasuk pendidikannya dan sebagainya. Ya. Banyak. Nah, untuk alur proses dalam pembaharuan ini, ya, kasih kesejahteraan desa atau kelurahan ini melakukan cetak atau print out. Nah, data ini sudah saya kirim. Kalau kebetulan kemarin Mas Dion sebagai tim yang masuk di kami di grup WA itu sudah saya share datanya, itu bisa di print Mas Dion. Di print untuk diumumkan di balai desa. Tapi jangan diumumkan semua. Yang boleh diketahui warga secara umum itu hanya nama, alamat, umur. Di situ ada tanggal lahir Pak, tapi sebaiknya jangan di-share karena itu rentan dengan penyalahgunaan data. Cukup umur, nama, alamat, terus bantuannya diterima kalau ada, kalau enggak ya yang disesuaikan. Agar masyarakat yang lain tahu, membantu berikan informasi loh, ini soalnya rabat kok turun dihapus misalnya ini tambahin oleh warisan dan sebagainya. Hal seperti itu kalau kepala desa tidak mungkin tahu kalau tidak kebetulan beliau datang ke sana atau kebetulan orang dekat tetangganya. Misalnya Pak Kades di dusun di RW 1 yang seperti itu terjadi di RW 4, kebetulan Pak Kades nggak tahu. Nah, kalau nggak diberikan informasi dari jenengan selaku yang pemantau wilayah RT kan nggak tahu. Itulah gunanya ketika data petugas desa dalam hari ini Pak Kades dan lain sebagainya itu memberdayakan jenengan untuk membantu pemutakhiran data. Nah, data itu diperiksa, kemudian setelah diperiksa itu dilakukan kunjungan rumah bila diperlukan. Kita harus kunjungan rumah ini ketika data itu ragu. Jadi misalnya seru positif, omai seru elek, ini ketemu, berdina diliwati, tidak perlu ada survei, buang-buang waktu. Tapi kalau jenengan misalnya Pak Kades memerintahkan untuk kehati-hatian, harus ada fotonya yang monggo sesuai perintah Pak Kades. Itu adalah bagian-bagian yang lain hubungannya dengan kewenangan desa. Harus ada fotonya monggo, harus ada materai monggo. Ya. Kemudian hasil kunjungan itu ada fasilitator desa ini hubungannya dengan SLRT. Ini sampai lalu ya, untuk SLRT ini kita belum. Makanya sini belum ada Pak Kades, belum bentuk puskesmas ya. Atau kemudian yang ditunjuk kemarin aja puskesmas di sana. Belum tahu. Ya, belum. Ini hubungannya dengan petugas data. Maksudnya fasilitator di sini ini adalah pihak lain yang membantu secara ekstern kepada petugas desa. Tapi ini belum. Ini bisa direkrut dari warga setempat. Tapi mekanismenya belum. Kemudian hasil kunjungan ini, hasil pemeriksaan data ini dilakukan perubahan di dalam aplikasi SIX ini. Ini tulisan janji. Hasilnya itu boleh dicetak, tapi biasanya satu lembar, satu keluarga itu terdiri dari 2 lembar. Misalnya apa yang di sini berapa hasil? Kemarin tanggal 13 itu waktunya finalisasi. Biasanya seperti itu kayak orang sekolah itu ujian. Saya nggak tidur 4 hari kemarin. Ya karena finalisasi ini untuk memperjuangkan agar data yang dirubah teman-teman desa itu nggak sia-sia, tetap bisa terkirim ke sana. Kemudian sampai pengesahan ini kemarin sudah ditangkap Pak Kadis. Dan di sisi lain berita acara ini juga bisa dikirim hard copy-nya Pak, fotokopi aja Pak. Untuk berita acara musyawarah desa itu cukup fotokopinya dikirim dikumpulkan di petugas kecamatan dalam hal ini TKSK atau dikasih kecamatan Kesrah ya. Karena berita acara musyawarah desa itu dokumen desa Pak, tidak boleh. Yang boleh itu fotokopinya. Kalaupun dimintakan legalisir, ya monggo, nggak apa-apa. Tapi selama ini saya hanya minta fotokopi, tidak minta aslinya. Ini juga sebagai informasi Pak Kades, kalau nanti ada yang minta berita acara sampaikan. Amir Dinas Sosial tidak pernah minta aslinya, hanya minta fotokopi. Nah ini juga dikirim ke kami. Untuk kemudian saya kirim ke Kemensos melalui provinsi sampai pada pengesahan dari pusat, dan kemudian data baru ini di-share baik ke OPD yang lain maupun instansi termasuk BPJS. Nah, ini alurnya dan lembaga yang lain. Lembaga lain ini termasuk ini salur bagus ini adalah TKP keluarga penerima manfaat.
sampai penyaluran ini ada pendamping baik PKH maupun bansos PDMT atau yang lain. Ini bukan lagi di tempat saya, kan juga outputnya di pintu keluar ibaratnya ya. Nah, untuk dasar pemutakhiran ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 19, 13 Tahun 11 dasarnya untuk pemerintah, peraturan pemerintah. Jadi tindakan yang dilakukan Pak Kades dan teman-teman yang bekerja secara teknis ataupun tindakan. Jadi ini yang mau protes, wah saya bla-bla macam-macam. Biasanya kan orang kalau sudah berada apapun tindakan kita kalau mengerti, sehingga apapun itu tindakan sudah dilindungi di sini, jadi nggak usah khawatir ya. Sampai peraturan menteri dan seterusnya. Nah ini Pak, di dalam data itu ya berisi nama kepala rumah tangga, alamat satuan lingkungan setempat ini, kalau di sini ada dusun ya Pak dusun, kemudian desa, kecamatan dan seterusnya sampai jumlah anggota rumah tangga. Yang kedua, di sini menerangkan kondisi. Memang tadi saya sampaikan jangan hanya melihat rumahnya, tapi bukan berarti rumah tidak dilaporkan, ya tetap dilaporkan kondisinya. Mulai dari kepemilikannya, mulai tempat sampai bangunan. Kalau jenengan luwih gampang itu melihat SPPT, tagihan pajak itu di situ ada luasnya tanah dan luas bangunan, agar isinya gampang. Kemudian luas lantai, luas bangunan, jenis lantai, keramik, kemudian jenis atap. Ini biasanya kami sebut aladin, atap lantai dinding. Jadi istilah aladin itu atap lantai dinding itu sudah sejak Sensus tahun 2011. Di sini juga menanyakan tentang sumber air minum. Kenapa seperti itu? Ini juga menjadi tolak ukur. Apakah orang itu dikarenakan miskin tapi ketok untuk galon untuk makan langganan, berarti kan kemiskinannya diragukan, sehingga ketika jenengan mengisi ini kalau nggak fair, tahuan curangnya, mohon maaf. Pengisian ini memang harus sesuai dengan kondisi kenyataan yang sebenarnya. Kalau tidak, nanti pasti akan benturan dengan poin-poin yang lain kalau kita nggak fair ya. Kemudian cara memperoleh langganan atau eceran dan seterusnya, kemudian listriknya. Nah untuk listrik ini gini Pak, kalau misalkan ada warga baru mau diusulkan, terus gayanya 1.300, tidak apa masukkan, tidak apa dimasukkan, karena memang yang saya tahu pendaftaran listrik sekarang itu kan 450 atau 900 yang nggak ada. Ada diberikan layanan itu kalau orang itu sudah terdaftar dalam data terpadu. Nah, ingatannya daftar oleh listrik itu tetap terus sama enggak makan makan. Jadi boleh menggunakan daya 1.300 masuk di DTKS kalau orang ini memang layak dapat bantuan. Jika nanti sudah masuk dalam DTKS, bisa ID-nya itu dibuatkan Pak Kades surat pengantar ke PLN untuk penurunan daya. Karena penurunan dilayani oleh PLN kalau warga miskin. Nah untuk hanya itu sudah terdaftar itu syaratnya. Kemudian di sini juga terkait dengan bahan bakar yang digunakan untuk masak, termasuk dalam kebutuhan sehari-hari untuk buang air besar. Apakah yang belum berpikir kali maupun duwe sendok omon. Ini juga ada pantauan tentang kesehatannya yang disebut UDN berbahasa. Sampai kamar pun ditanyakan untuk kamar. Kamar ini ya. Kamar untuk tempat tidur, tidak termasuk gudang maupun kamar mandi, jangan itu, hanya tempat tidur, tempat istirahat. Kemudian kepemilikan aset. Kalau memang warga itu punya mobil, kemudian pantas masuk di DTKS tidak masalah. Yang penting jangan melaporkan ada mobilnya Jepang. Karena mobil itu belum tentu aset, ada yang digunakan sebagai kerja. Manakala punya mobil, kemudian ada keterangan kerjaan dia sebagai usaha transportasi. Nah berarti kan kalau transportasi itu bersepeda motor, kurang lebih seperti itu. Kemudian sepeda motor
untuk daerah sini ada nggak di sini perahu? Nggak ada ya, karena tidak berbatasan dengan sungai. Berbatasan dengan sungai, tapi nggak ada transport di sana. Sepeda perahu lemari es, dan tabung gas. Untuk penguasaan lahan ini juga merupakan aset manakala orang itu punya tanah di tempat lain. Jadi kita mikirnya kompleks sekali Pak untuk pendataan itu, tidak bisa hanya melihat rumahnya. Terus piye misalnya ono wong iki ketok miskin tapi di kono, misalnya bojone kok desa Portuari di sawah 2 hektar misalnya. Ya sepanjang kita tahu ya laporkan. Kalau kita nggak tahu ya bagaimana kita melaporkan, tidak tahu. Dilaporkan sesuai dengan kenyataan yang ada di sini. Kemudian yang lain termasuk TV. Nah untuk tabungan, ini kurang beda. Tabungan ini untuk atau emas ini setara 10 gram. Bagaimana kan dulu itu ada pernah viral, pernah terkenal itu, pernah bermusim lah sekali. Itu label atau burung-burung yang mahal-mahal itu. Pernah ada pertanyaan, bagaimana Pak kalau punya burung? Regane piro? Iya, didelok jumlahnya banyak, termasuk aset. Enggak apa-apa, daripada agak masih mengambil laporan. Laporkan aja apakah burung-burung yang dipiara itu senilai dengan emas 10 gram kalau dijual. Laporkan aja di sini. Kan bunyinya kan tabungan. Tabungan berarti kan saldo dari pendapatan lain. Itu boleh. Terus ini menyangkut keterangan seseorang anggota rumah tangga. Ini tentang individu orangnya. Tadi ini masalah keluarga satu rumah ya. Kemudian ini masalah individunya. Nama, hubungan dan kepala rumah tangga, jenis kelamin, tanggal lahir, umur, status nikah, kepemilikan kartu ini apakah orang itu punya SIM, punya KTP atau akte kelahiran. Ini hubungannya dengan kependudukannya. Kemudian niknya, buku nikahnya, akte cerai atau kelahiran atau SIM dan sebagainya. Ini juga harus dilaporkan. Nggak tahu ini skornya berapa, ada hubungannya dengan apa kalau sampai segitunya. Ya. Kemudian tentang kesehatan, apakah orang ini cacat atau enggak? Apakah memiliki penyakit kronis? Kemudian status kehamilan. Jadi kompleks sekali. Untuk pendataan ini kayaknya saya berharap dengan nggak usah bingung dengan banyaknya apa menu yang rincian yang harus dicetak. Ini juga penting Pak, pendidikan. Misalnya si A, dia pendidikan sarjana. Itu nanti skornya akan berbeda ketika dimasukkan dalam usulan. Biasanya yang mereka yang pendidikannya rendah, biasanya yang cepat masuk prioritas sampai ke seperti ini. Nah, untuk program yang bisa dibantukan kalau sudah masuk di DKS, diantaranya ini DKH, Raskin ini sekarang diganti istilah BPNT atau BSP sembako, Jampesmas ini diganti KIS, yang include jadi satu dengan asuransi kesehatan dan lainnya, Jambestek dan sebagainya ini dari perusahaan dan seterusnya, ada KKS, ada KIP dan seterusnya. Ini banyak yang sudah digabung program sekian banyak ini, termasuk subsidi listrik. Manakala dengan mau data nanti ada permintaan nomor ID PLN. Harapannya tujuan pemberian subsidi PLN bagi warga itu yang ditangani oleh Kementerian SDM dan turun ke BUMN dalam hal ini PLN. Terus pemeriksaan data. Nah ini yang pertama ini pengenalan tempat yang tadi saya jelaskan di depan, yang isinya seperti ini. Ada nama, SLS, RT, RW, nomor kakak, jumlah keluarga. Ini bentuk aslinya, jalannya seperti ini. Kemudian ini yang kedua, keterangan rumah tadi, milik sendiri dan seterusnya, tembok, alat tadi. Terus ini tentang toilet dan sebagainya tadi. Listrik 450 atau 900 atau bahkan 1300 boleh. Nah, kalau ini penjelasan sama, nah ini aset. Kalau misalnya punya TV cetak, sepeda motor dan lain sebagainya. Ini tadi yang saya maksud emas tadi 10 gram.
untuk lahan ini adalah lahan di tempat lain yang dimiliki KPR tersebut. Ini nama anaknya, nama keluarganya. Nah ini ini kepesertaannya. Ini tidak usah dicetak mas, nanti secara akan ditentukan dari sana. Nah ini nama keluarga. Bagaimana kalau satu rumah lebih dari satu kakak? Tetap satu KPR. Kalau di dalam aplikasi ini sebutnya satu KPR ya satu ini. Nanti di kakaknya ada kakak nomor 1, nuknya ada nomor 2 dan seterusnya. Jadi punya satu data. Kenapa? Walaupun 2 kakak, nggak apa-apa. Nanti Mas Dian sudah bisa menjelaskan. Nanti. Nah, keterangan yang lain, ya tidak usah. Hubungan dengan keluarga sebagai kepala ini sudah. Kok muncul mana? Oke. Ini secara teknis ini hubungannya dengan petugas ini tidak usah dijelaskan ini. Ada SLRT, ada SIP. Oh sebentar, tadi Pak Cari ada request tentang singkatan enggak? Memang di dinas sosial banyak singkatan. Saya pertama di sana bingung gara-gara bukan karena aplikasi kan gara-gara singkatan. Sistem informasi kesejahteraan sosial, next generation, terus SLRT sistem informasi kesejahteraan sosial. Pokoknya KS itu kesejahteraan sosial. Itu gini Pak, kenapa Pak istilah kesejahteraan sosial? Memang kita diharapkan tidak berulang-ulang menyebut kata miskin. Miskin itu diganti kesejahteraan sosial. Oke, sementara demikian kita buka tanya jawab langsung atau dipandu Pak Cari gimana? Ya. Baik, sementara tutupan dulu yang dapat nanti disambung dengan tanya jawab. Sementara kembali ke acara fase. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Amir yang seperti apa yang saya sampaikan tadi, apa yang harus dari Bapak Ketua RT sampai perangkat desa nanti dilakukan. Tentunya tadi sudah sempat ditampilkan di layar, panjenengan sudah melihat semua oposisi apa itu namanya bantuan dan sebagainya. Kalau untuk secara teknis di Desa Delik Sumber sendiri untuk pelaksanaan nanti dalam rangka memasukkan data petugas teknisnya Mas Dion, nanti untuk ke lapangannya Bapak Asra bisa membantu dan sebagainya. Jadi itu hanya sedikit Pak yang disampaikan Pak Amir tadi, tetapi tentunya apa yang selanjutnya desa lakukan guna untuk pemutakhiran data tersebut tentunya masih panjang. Kita belum berjalan, ada sebagainya tadi bla bla bla, apalagi ada poin dan sebagainya. Jadi tetapi pada intinya musyawarah pada malam hari ini kita semua paling tidak awal untuk berjalan, awal untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan, apa yang jadi permasalahan kemarin bisa sedikit terpecah. Jadi saya rasa panjenengan yang ada di tingkat paling bawah di SLS yang biasanya di tingkat sensus kependudukan SLS itu tingkat paling bawah yaitu RT, panjenengan semua yang paling paham setiap harinya penduduk warga dengan itu bagaimana. Jadi itu nanti monggo panjenengan semua tanyakan di sini, karena tentunya Pak Amir ini tugasnya bukan hanya di Desa Delik Sumber, banyak sekali desa-desa yang sudah dikunjungi dan permasalahan itu saya kira banyak yang sama daripada yang tidak. Jadi monggo nanti ditanyakan apa yang perlu panjenengan ketahui tentang beberapa masalah di kesejahteraan sosial. Yang sudah ada waktunya lulus itu, istilahnya ada istilah PKH lulus itu, bahkan 8 tahun kalau tidak salah, itu juga akan terhapus Pak.
Karena PKH-nya harus dihapus karena sebagai anggota PKH, sebagai penerima PKH itu sudah melebihi jatah. Jadi harus dihapus dari PKH. Karena data itu satu data, sehingga bantuan yang lain ikut terhapus, termasuk beras. Tuh, kemungkinan kedua. Nah, kemungkinan ketiga, adanya pengurangan kuota di Kementerian Sosial. Solusinya, kalau memang orang itu layak, ya diusulkan lagi Pak, masuk aplikasi ini. Nggak perlu jauh-jauh datang ke sana membawa lembar rilis 13 kriteria pakai materai terus mengetahui camat, kepanjangan Pak, ribet. Adanya aplikasi ini, kami di Dinas Sosial bermaksud untuk memotong birokrasi yang panjang, biar cepat langsung online, jadi Mas Dion nggak perlu datang ke sana, cukup dikirim melalui email atau surat elektronik. Itu tujuan kami. Jadi tetap ada solusi Pak, diusulkan lagi. Nah, terkait dengan sosialisasi itu mohon maaf Pak Kades, yang kami alami setelah kami undang camat hadir, kemudian kami undang kepala desa, itu kebanyakan ketika ada tulisan dinas sosial sing diperintah berangkat itu kesra, padahal kesra itu ada jadwalnya sendiri. Ya bukan seluruhnya, mungkin karena pas kebetulan Pak Kades itu sibuk atau apa ya, ada kegiatan lain yang bisa ditinggal. Sayangnya lagi, ketika kesrah diundang, itu pulang dari sosialisasi gak lapor Kades. Itu sayangnya, bukan. Saya tidak tahu kalau di sini, tapi kebanyakan seperti itu. Ada beberapa yang Kades telepon aku gak ngumpul, sama dilapori kesrah apa enggak? Kesrah ini ono rapat gak tahu cerita. Nah, ini perlu membangun komunikasi yang lebih maksimal. Ya ini mungkin bukan sudut atau bukan menuduh ya, paling tidak sebagai pengalaman, sebagai pertimbangan. Begitulah cara kerjanya sebuah tim ya. Terus kemudian kami juga sudah melakukan feedback agar petugas itu bisa melakukan perbaikan aplikasi ini dengan benar. Seperti itu Pak. Monggo yang lain. Ya berarti ketika kita semua itu hanya mengumpulkan data, tidak bisa menentukan siapa itu dapat atau siapa itu dapat, kan tidak bisa itu intinya. Iya. Tapi kita bisa memperkirakan Pak. Nah, iya. Ya. Karena ketentuannya diterima atau enggak itu di kementerian. Saya di Dinas Sosial pun tidak bisa ada itu. Karena hasil kerja aplikasi ini dikompres sedemikian rupa nggak bisa dibuka. Kalau nggak dibuka di kementerian sana, itu pun hanya buka namanya, ini setuju atau enggak, data ini sinkron dengan data Dukcapil atau enggak. Nah untuk data Dukcapil ini yang terpenting, mungkin Pak Kades ada laporan beberapa warga yang KTP-nya masih lama atau kakaknya masih ada garis miring nomornya atau ada titiknya di 16 angka itu berarti harus diperbarui kakaknya. Kalau tidak, data penduduk itu akan dinonaktifkan, yang istilahnya menjadi anomali, warga tidak jelas, menurut Dukcapil seperti itu. Itu dampaknya aplikasi ini tidak bisa sinkron, datanya dianggap nggak benar. Karena kalau data penduduk nonaktif ini sinkron dengan data yang mana? Kan nggak ada. Nah itu juga berakibat saldo nol atau bahkan terhapus lagi graduasi itu. Nah itu Pak, yang banyak sekali itu paling yang pakai kata lama. Ya itu mungkin yang pertama saran aja Pak, langkah pertama data itu kakak itu diperbarui, kakaknya diperbarui ke Dukcapil. Kalau memang ada warga yang belum rekam itu segera rekam Pak, rekam iktp. Kalau misalkan warga itu diperkirakan akan kesulitan ketika datang ke sana, jangan bersurat ke Dukcapil untuk bisa petugas itu datang ke sini. Tapi biasanya akan ditanya yang akan hadir rekam ini berapa orang. Kalau misalnya sini kamu uang tahu ya gak sebut tentang para anak ini gitu. Jadi paling tidak itu Pak Kades bisa bekerjasama dengan Kades sebelah untuk bisa mengumpulkan data itu kira-kira uang sing durung rekam uang piro. Untuk data awal mungkin bisa tanya ke petugas register kependudukan yang include dengan jabatan pemerintahan, kasuanan. Itu bisa tanya ke sana. Kalau misalkan bisa dihadiri petugas dari Dukcapil datang ke sini itu kira-kira akan rekam berapa orang? Itu bisa dikonsultasikan. Kemudian bersurat ke sana,
menyampaikan, mengetahui camat dan sebagainya. Jadi diukur teknisnya ke lapangan dari koresponden, terus kepala keluarga yang masuk list BPNT menerima itu tadi, masuk BPNT, Ya. yang meninggal, terus bisa diganti kepala keluarga anaknya. Boleh Pak? Boleh melalui aplikasi ini Pak. Jadi apapun yang terjadi kembali yang pertama ke aplikasi dulu Pak. Ke CNG dulu ya. Atau gini, saya ulangi. Apapun yang terjadi, saldo nol, graduasi atau data nggak sinkron, pertama itu kembali ke aplikasi dulu, dilihat datanya seperti apa. Kalau sudah benar semua, apakah benarnya ini sudah diekspor, sudah dikirim ke saya atau belum? Kalaupun sudah dikirim ke saya, apakah sudah melewati tahap pengesahan oleh Mensos? Tahapan-tahapan itu harus kita pahami, ya. Gak kok juga titik-titiknya, wah setor, mari gak pancet saldo nol dan sebagainya. Sehingga ketika sudah melewati tahapan pengesahan, kok sih gak oleh ini bisa dikoordinasikan ke bank selaku penyalur yang minta tolong ke pendamping. Kemungkinan adanya perubahan nama pengurus itu akan menjadikan kartu ATM yang lama itu akan nonaktif dan akan mendapat ATM yang baru yang kebetulan belum terdistribusi, bisa jadi seperti itu. Dan teknis-teknis seperti itu memang yang diurusi bukan orang satu dua orang, ribuan. Sehingga kita ya mohonlah jangan buru-buru menyalahkan siapapun. Kita telusuri aja dulu, ya, agar nanti pihak bank juga nggak tersinggung. Kurang lebih seperti itu Pak. Ya, monggo yang lain. Atau ditutup dulu, mari ngobrol. Ya, monggo kembali ke Pak Sek. Mungkin untuk dari saya tutup dulu ya, nanti kita ngobrol santai tidak masalah ya. Kurang lebihnya bila mana saya menyampaikan materi dan menjawab mungkin ada yang lupa, nanti bisa ditanyakan lagi karena ya tak lupa sebagai manusia biasa ya, bukan luar biasa karena biasa di luar. Kurang lebihnya mohon maaf Pak Akhiran, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Amir yang sudah memberikan sedikit banyak ilmunya ini. Tentunya untuk ke depan Bapak Kepala Desa bisa menindaklanjuti dan minta tolong sekali lagi kepada Bapak Kepala Dusun, Bapak Ketua RW dan semua yang hadir di sini ataupun yang tidak hadir, beberapa informasi disampaikan ke warga. Sebelum saya tutup, sedikit saya tadi Bapak Amir sempat membicarakan masalah urusan kependudukan. Sampai saat ini saya sendiri yang petugas register kependudukan Pak. Jadi sama hanya dengan urusan dinas sosial, karena dinas sosial dan dinas kependudukan itu jaraknya lumayan tebing dari teko dinas kependudukan dan catatan sipil itu sampai merembes teko Pak. Jadi jejer. Kenapa di Kabupaten Gresik diletakkan di sebelahan agar supaya mungkin datanya lebih cepat, mungkin padahal kita semua online juga. Jadi untuk yang berhubungan dengan kependudukan, minta tolong sekali lagi disampaikan ke warganya masing-masing. Mbok menawi nggak ada Yoko sudah umur 17 tahun, wis macet pas 17 agar segera melakukan perekaman KTP. Syaratipun fotokopi KK langsung ten kecamatan. Saya ulangi lagi, hanya fotokopi KK langsung ten kecamatan. Buat usah gambar foto 3 kali 4 background abang biru hijau, buat usah cekap langsung. Agar kenapa? Jangan sampai nanti keluarga ini mau mendapatkan bantuan tetapi dikarenakan ada 1 atau 2 anggota keluarga yang belum perekaman KTP, hasilnya fatal. Itu juga berpengaruh. Sekali lagi untuk yang 17 tahun, begitu juga yang sepuh Pak. Barangkali panjenengan tahu ada beberapa warga yang wong iku sampai tuwek kali bantuan apa balas
nasir wong sak ngusul nopo. Ternyata setelah diusulkan, mohon maaf, yang bersangkutan belum berekaman. Itu apakah ada di sumber? Pasti ada. Jadi nuwun sewu, jadi kalau ada warga yang sepuh kok durung ono bantuan blas, ternyata dicek karena yang bersangkutan belum berekaman. Dan nanti bisa diinfokan, cuma itu aja. Terkait data anomali nanti yang bisa masuk ke data itu Pak. Artinya data anomali itu bosone iku wis gak jelas ngoten Pak. Jadi wong wis gak gelem KTP, gak duwe KTP, tapi njaluk dibantu. Sedangkan Pak Amir tadi sudah berbicara di depan, ditanyakan semua nomor KK-ne piro, NIK-ne nomor induk kependudukan GPP. Jadi itu yang pertama. Jadi jangan sampai nanti data, apalagi kita koni KTP ini sampai kakak ini sampai di kakakku sih kakak gue jowo, aku dulu penduduknya ini lah, nanti bisa dipecahkan seperti itu. Soalnya ada beberapa ya, apakah bisa kita mendata pakai asas domisili Pak? Nah itu nanti sekali lagi Pak Amir tidak bisa untuk urusan SIG. Tapi kalau untuk urusan yang kemarin, urusan COVID kemarin melalui surat resmi dari Kabupaten Gresik masih diperbolehkan. Tetapi dengan satu catatan, data itu disinkronkan dulu. Jadi nek wong iku masih wong Jember, maka ndelik sumber diajono kok gak oleh ae. Padahal wong gak duwe apa-apa. Kenapa? Karena di Jember sudah ada. Contoh yang paling mudah, warga Balongpanggang misalnya, dia tinggal di sini, tapi diajukan di sini nggak bisa. Karena apa? Di Balongpanggang itu sudah dapat. Kalau di sini dipaksakan dapat, terus gak iso dipaksa betul Pak. Karena data balik terus, diajak nomor 10 nggak bisa. Jadi itu untuk terpentingnya terkait data kependudukan. Terus yang tidak kalah penting lagi nuwun sewu karena urusan kependudukan sampai sekarang ini online. Pakai aplikasi budak, biayanya gratis, syaratnya namun setunggal, jenengan harus ada HP. Harus punya HP, ono nomor teleponnya, sing pasti, nek kangge sing nom-nom tolong dipahamaken punya email. Jadi kok nek wis daftar, iku dibalesi. Nek sing nom-nom loginan masih tuwek tapi HP-ne Android sedoyo. Niku wonten biayanya gratis sedoyo niku saged didaftaraken. Sing turu-turu. Terus malih Pak, yang dicanakan beberapa panjenengan tadi itu wong iki kok iso hilang dan sebagainya kok tadi sedepandeng. Kenapa? Karena orang itu meskipun sudah meninggal wis oleh 10 tahun, tapi nek kakane gak dinyarno, niku sih tetap terus bantuan. Karena orang tersebut masih aktif di kependudukan. Itu. Jadi kalau ada yang meninggal dilaporkan saja. Diperbarui katanya dan sebagainya. Terus kabar terakhir dari kependudukan sekarang kakak sudah bisa dicetak sendiri. Jadi jenengan ngajokno oleh balesan, jenengan nggak ada printer, namanya mesin printer itu bisa dicetak sendiri. Kalau nggak bisa, hasil kiriman tadi bisa ke balai desa atau ke kecamatan itu dicetakkan. Tapi syaratnya satu, harus punya kertas A4 ukuran 80 gram. Jadi itu untuk kependudukan. Karena apa? Ke depan dinas sosial dan kependudukan atau dinas-dinas yang lain, saya kira wis jamane jalane wong saiki ini di online ini dan sebagainya. Karena memang zamannya seperti itu, Pak. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Kalau buatan Semarang Pak Amir Jumi Griyo Jampiten, tapi kalau kita biasa saya campur untuk kota esok. Nah ini udah dari sumber, ini diundang umur ini nanam itu jadi umur jam setunggal Pak. Makanya kalau terangkan Pak. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa, monggo Pak Sugeng. Pada akhirnya kedua wal qabul isyafaati rasul syaudilan awalul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.
حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا داخلا وكافي ماجدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجلالك لمرحمة من سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتغفر لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها الصلوات من جميع الخيرات في الحياة والممات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم طول أمورنا وصافي أبدانا في الدين والدنيا والآخرة ببركة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل بلدتنا بلدة dari sumber rofiatan dari fiha akamuka wa sunnatu rasulik ya qayyum ya qayyum birahmatika astagfir Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna la nakunanna minal khasirin Rabbana wa atina ma wa'adtana wa rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamati innaka la tukhliful mi'ad Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah